Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusurakum ya ladar khair batin nabi nur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa afdal mursalin wa hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-lama al-muhaqqiq da'i ilallah al-habib Zain bin Ibrahim bin Smayt hafizahullah ta'ala wa ta'ala bi turi hayatihi fi kitabihi al-ajwibah al-ghaliyah fi aqidatil firqah an-najiyah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadil salihin fid darain amin. Imkanu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. As-su'al, hal yumkinu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam yaqadatan? Al-jawab, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati mumkinatun wa waqi'atun. Faqad dzakara al-ulama'u nafa'allahu bihim katsiran minal 'arifin billahi ra'awhu fil manam thumma ra'awhu fil yaqadah wa sa'aluhu an asya'a min masalihim wa ma'aribihim fahiya haqqun wa thabitatun bil adillati an jama'atin min akabiril awliya wa la yastab'idu dhalika illa man tubi'a ala qalbih. As-su'al, ma dalilu ala imkani dhalika? Al-jawab, ad-dalilu ala dhalika ala hadith masyhur fi ru'yati sallallahu alaihi wasallam wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamathalu asy-syaitanu bi. Qala al-ulama ma'na hadzal hadits at-tabshir bi anna man faza min ummatihi bi ru'yatihi fil manam la budda insyaallah ta'ala an yarahu fil yaqadhah walau qubayla al-maut bi hunayha wa la yasihu an yufassara hadzal hadits ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah aw al barzakh lianna sa'ir al-umam tarahu yawma idzin fa fi hadzal hadits adallu dalilin ala annahu sallallahu alaihi wasallam ma'al akwan li'annahu syamilun likulli man ra'ahu fil masyriqain wal maghribain. Qala al-imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala wa qad tahassala min majmu'il ahadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhihi wa annahu yatasarrafu haythu sya'a fi aqtaril ardi wal malakut wa huwa bi hay'atihi allati kana 'alaiha qabla wafatihi wa annahu yaghibu 'anil absari kama ghayyibatil malaikah fa idza arada Allah raf'al hijab amman arada karamatahu bi ru'yatihi ra'ahu 'ala hay'atihi. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ta'lim di kediaman daripada saudara kita Emil Andriansa dan juga Yudi dan juga daripada Ainal dan yang lain-lainnya, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka semua dan kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak, mendapatkan daripada bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Fa ikhwan rahimakumullah, hadirin jamaah rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah.
Kembali kita mengkaji atau mempelajari kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, yaitu jawaban-jawaban yang berharga atau jawaban-jawaban tuntas fi aqidatil firqah najah, di dalam akidah kelompok yang selamat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Al-Faqih Al-Muhaqqiq Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan daripada badannya, dan kita mendapatkan keberkahan beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke pembahasan kita di kesempatan kali ini, mungkinnya, yaitu imkan ru'yatu sosam yaqadatan, mungkinnya seseorang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadah, secara terjaga. Secara terjaga. As-su'al, ada pertanyaan, hal yumkinu ru'yatu sosam yaqadatan, apakah memungkinkan dapat melihat Nabi Muhammad SAW secara terjaga? Terjaga maksudnya tidak tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Bukan dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi saja, seseorang bermimpi Habibina Muhammad SAW, itu sudah satu kemuliaan dari Allah SWT untuk dirinya, mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Apalagi dia bisa melihat Nabi kita Muhammad SAW secara terjaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik di dunia dalam keadaan mimpi maupun secara terjaga, baik nanti di sakratul maut kita, di barzakh, kemudian di akhirat kelak, dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Maka dijawab di sini, Al-Habib Zain menjawab ru'yatu sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati mumkinatun wa waqi'atun. Melihat atau berjumpa, memandang kepada Nabi Muhammad SAW secara yaqadah, secara terjaga, itu mungkin saja, wa waqi'atun, dan terjadi. Bukan sekadar mungkin, tapi sudah terjadi. Bisa terjadi bagi siapa saja yang Allah kendaki. Ya, bagi siapa saja yang Allah kendaki. Ini jawaban. Ini menepis perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang nggak bisa jumpa Nabi, orang nggak bisa bermimpi Nabi. Karena ada orang yang merasa dia bangga bahwasanya dia tidak berjumpa Nabi atau bermimpi Nabi. Dia bangga. Oh itu bohong itu kalau orang bisa lihat Nabi itu, bisa lihat ini. Kenapa? Saya masa hidup saya nggak pernah lihat Nabi. Masya Allah. Ada seorang tokoh, seorang ulama besar di daerah Timur Tengah, dia mengatakan seperti itu. Dia mengukur dirinya, mengukur baju di badan. Mestinya dia menangis, kenapa dia tidak bisa melihat nabinya sendiri? Ya, orang kekasihnya Allah SWT. Dia nggak bisa melihat. Padahal dalil-dalil yang membuktikan akan hal tersebut, dalil-dalil yang menjelaskan akan hal tersebut sangat banyak sekali. Dan banyaknya orang-orang yang memang sudah terjadi bisa melihat daripada Habibina Muhammad SAW. Di sini dijelaskan faqad dzakaral ulama nafa'allahu bihim katsiran minal 'arifin billahi wa ra'awhu fil manam thumma ra'aw fil yaqadah wa sa'aluhu an asya' min masalihim wa ma'aribihim. Telah disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, nafa'allahu bihim, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ya kepada mereka dan kepada kita dengan sebab mereka. Katsiran minal arifin, banyak sekali daripada orang arif billah, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ra'auhu fil manam, melihat Nabi waktu tidurnya mereka, yaitu di mimpinya mereka. Pandangan di dalam mimpinya mereka. Tsumma kemudian ra'auhu fil yaqadha, kemudian mereka juga melihat setelahnya fil yaqadha, di dalam terjaga. Jadi tidurnya mereka bermimpi, setelahnya mereka melihat secara terjaga. Bahkan bukan itu saja, wagal wasa'aluhu an asya' min masalihim wa ma'aribihim. Bahkan mereka meminta daripada hal-hal apa-apa yang tentang maslahatnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW di masa terjaganya. Wahai Nabi begini, wahai Nabi punya, menjelaskan macam hal. Ya. Fahiyya, maka hal yang demikian hakun, sesuatu yang hak. Wa thabitatun, dan tetap bil adillati, dengan dalil-dalil
an jama'atin, dari sekelompok, min akabiril auliya, dari sekelompok daripada pembesar para wali. Wala yastab'idu dzalika illa man tubi'a ala qalbihi, dan tidak hal yang tersebut bukan hal yang mustahil kecuali bagi orang-orang yang memang hatinya sudah tertutup. Dia ngaku umatnya Nabi, dia ngaku cinta sama Nabi, ya, tapi dia nggak pernah tahu siapa nabinya. Dia nggak pernah bermimpi, dia nggak pernah apa? Dia nggak pernah daripada terjaga melihat Nabi secara terjaga. Ini kan perlu dilihat. Karena kalau orang-orang yang dekat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ente jangan cinta kepada Nabi. Ente kalau cinta kepada seseorang, saking senangnya, rindunya, sampai ke bawah mimpi gak? Sampai ke bawah mimpi kadang. Apalagi kalau dia rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sampai terbawa mimpi. Bukan hal yang mustahil. Kita orang biasa aja, kita senang, kita cinta, kita rindu sampai ke bawah mimpi. Wah, ada isyarah apa nih? Ya, ada yang mimpi mimpi Habib, ya, mimpi Ustadz, ya, ada yang begitu kan? Oh, tiba-tiba begini, sampai ke bawah mimpi. Nggak tahu dia senang, nggak tahu dia makin benci, akhirnya ke bawah mimpi. Seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Apalagi dia bisa bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Oh, ini sangat satu hal keistimewaan, ya, satu hal keistimewaan. Dan ente harus perjuangkan hal tersebut. Minta sama Allah dapatkan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Karena kalau di akhirat orang meminta syafaat kepada Nabi. Ya, karena yang punya syafaatul uzma itu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nafsi, sendiri-sendiri. Iya, urusan sendiri-sendiri. Nanti syafaat yang terbesar semua para nabi, para rasul, para umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di mahsyar. Baru kemudian syafaat yang lainnya keluar. Seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Ini di akhirat. Kita pengen mendapat kemuliaan juga di dunia, di masa hidup kita. Dijelaskan ada yang sampai orang itu bertemu bertemu Nabi baik secara terjaga maupun secara mimpi, itu jumlah total ada yang sampai 200 kali. Ada yang sampai 200 kali. Yang kita pernah baca di salah satu biografi wali di daerah Malang, Al-Habib Abdullah bin Faqih, kurang lebih 200 kali beliau berjumpa Nabi. Nah, ini pertanyaan buat kita, sudahkah kita berjumpa Nabi Muhammad SAW? Kita ngaku cinta sama Nabi, sudahkah berjumpa dengan Nabi? Ya. Jadi ada seseorang bertanya kepada seorang imam, "Wah imam, saya ini pengen bermimpi Nabi, gimana caranya?" "Oh gampang. Gimana? Ente makan gendum yang banyak." Ya, makan gendum yang banyak, tapi jangan minum habis itu. Ya. Ente makan apa tuh gendum tuh? Ya, makan terigu atau sagu, terserah. Yang banyak tapi jangan minum. Ente makan pempek yang banyak tapi nggak minum. Kira-kira seret nggak? Haus nggak? Haus. Ya. Terus bagaimana? Akhirnya karena dia pengen benar-benar pengen lihat Nabi, mimpi Nabi, makan yang banyak dia. Ya, makan yang banyak. Kemudian dia kehausan, tapi nggak boleh minum syaratnya. Sampai dia tidur. Saking hausnya sampai bermimpi air. Mimpi air yang sangat jernih, satu danau. Masya Allah, dia minum sampai puas dia minumnya. Di dalam mimpinya, bangunnya tetap kehausan dia. Tatkala bangun, dia bilang, udah dia datangin imam tadi. Mana katanya saya bermimpi Nabi, kok saya bermimpi air? Nah, maka imam tadi mengatakan, sebelum kau tidur apa yang kau pikirkan? Ya, yang saya pikirkan sebelum saya tidur adalah air, karena saya haus. Nah, begitu juga kalau keseharianmu selalu memikirkan Nabi, kau melaksanakan sunnah Nabi, kau menjalankan ajaran Nabi, kau sampai bersolawat kepada Nabi, kau cinta dan rindu kepada Nabi, maka niscaya kau akan bermimpi Nabi. Tapi berhubung kita sekarang terkadang banyak cuma ngomongnya doang, wah kami cinta Nabi, iya. Tanya berapa sholawatnya? Enggak. Paling di dalam sholat aja, ya. Orang kan dinamakan cinta kepada seseorang itu biasanya nyebut namanya, banyak nyebut namanya. Ente cinta kepada seseorang kekasih, ya. Orang kekasih pasti banyak nyebutnya, si fulan begini, masya Allah. Sebut namanya mulu, berarti menandakan senang cinta. Begitu, mesti kalau dia cinta kepada Nabi, dia banyak nyebutin nama Nabi. Ya.
Banyak ulama-ulama kita memberikan ijazah daripada sholawat. Ya, sholawat. Di situ kan ada nama Nabi, ya, sering nyebut nama Nabi. Maka ada harapan apa di antaranya selain mendapat syafaat Nabi, ada harapan di situ bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW. Berjumpa Nabi. Ente punya masalah apa, ente punya keinginan apa segala macam, nanti Nabi yang selesaikan. Nabi yang selesaikan. Melalui siapa? Langsung minta kepada Allah. Tidak ada hijab sama sekali. Kalau sudah Nabi yang minta, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan rahimakumullah. Oleh sebab itu, para ulama-ulama kita dengan ilmunya yang beraneka ragam, ilmunya yang sangat banyak, mereka tetap memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini banyak, ya. Sampai-sampai pengarang kitab yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, ya. Setiap hari beliau bersalawat kepada Nabi. Banyak sekali, ribuan kali. Ya. Di hari Jumat khusus ba'dal asar, sore hari, beliau mengumpulkan daripada kitab salawat. Baca di situ banyak sekali macam-macam salawat yang beliau dapat ijazah daripada sanad kepada guru-guru beliau. Nah, ini sangat diharapkan ikhwan rahimakumullah untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi. Nah, ini banyak salawat. Ada beberapa bulan yang lalu Habibana Segafah Harun mengijazahkan salat al-busyra. Salawat al-busyra. Ya, salat al-busyra setiap habis salat subuh, ya, setelah wirid segala macam baca salawat berapa kali? 41 kali. Ya, ini ente hajat-hajat dikabulkan, cepat bisa berjumpa Nabi, terus semua gitu. Nah, ini tinggal diamalin aja. Sebetulnya ijazahnya sudah banyak, macam-macam salawat banyak. Di antara paling afdalnya salawat apa? Salawat Ibrahimiyah yang ada di dalam tasyahud akhir. Itu paling afdalnya salawat, iya. Itu bisa diamalkan. Bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama, seandainya orang baca salawat Ibrahimiyah setiap malam Jumat, dia baca salawat Ibrahimiyah, ya, kurang lebih 1000 kali. 1000 kali. Ya, dia baca. Dia sudah selesai hajatnya sama manusia, udah nggak ngobrol lagi, nggak apa, malam-malam dibaca 1000 kali, insya Allah cepat dia berjumpa dengan Nabi, baik secara mimpi maupun secara terjaga, bisa melihat Nabi. Dan as-su'al, ada pertanyaan lagi, mad dalilu ala imkani dzalik, apa dalilnya? Kalau tadi kan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, ya. Sekarang dalilnya apa yang menunjukkan terus? Apakah ada hadis yang seperti itu? Nah, maka al-jawab ad-dalilu ala dzalika, dalil akan hal yang demikian, al-haditsul masyhur, hadis yang masyhur fi ru'yati sallallahu di dalam memandang kepada Nabi, melihat kepada Nabi, melihat Nabi sallallahu. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wala yatamatsalu syaitan bi. Ini hadis riwayat takhrij Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang artinya hadis tersebut, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka niscaya dia bakal melihatku secara terjaga. Syaratnya mimpi dulu. Ini belum apa-apa pengen lihat terjaga tapi belum mimpi. Mimpinya dikejar setan, ya, dikejar ular, ya, mimpi dikejar nagih utang. Oh, apa yang nagih utang? Ada mimpinya. Masya Allah. Iya. Kenapa? Karena jarangnya kita bersolawat kepada Nabi. Kalau kita sebelum tidur kita solawat terus atau berzikir terus sampai kita ketiduran, yang dekat sama kita malaikat. Ya, punya wudhu, ya, Masya Allah. Baca sebelum adab-adab tidurnya bagaimana diperhatikan, ya, yang dekat malaikat. Tapi kalau tidak berbacaan, ya, berzikir enggak, sholawat enggak, wudhu juga kagak, yang ada dekatnya syaitan. Ya, pantas kalau mimpinya macam-macam. Ya. Tapi ikhwan rahimakumullah, ya, bukan berarti orang mimpi macam-macam jelek, tidak. Terkadang ada mimpi yang memang orang itu mimpinya tidak baik, justru lebih baik buat dirinya. Kenapa? Khawatir dia sombong. Akhirnya dia selalu ingat sama Allah SWT, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya. Nah, seperti itu. Jadi ikhwan rahimakumullah. Tapi satu kemuliaan bagi orang yang bisa melihat Nabi. Jadi barang siapa yang melihat Nabi secara mimpi, maka akan melihat Nabi secara terjaga.
Wala yatamatsalu syaitan bi. Kenapa hal demikian? Bukankah setan nanti masuk? Tidak. Kata Nabi apa? Setan tidak bisa menyerupai aku. Ente mimpi siapa masih bisa diserupain setan. Kadang digoda biar ente malas ibadah, biar ente sombong. Wah, ana mimpi orang baik nih segala macam. Ya. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW, setan nggak bisa nyerupain. Benar-benar itu Nabi. Tergantung amal ibadah ente. Ya, amal ibadah kita bagaimana? Mungkin ada yang lihat Nabi dari jauh, ada yang lihat Nabi dari belakang, ada yang lihat Nabi dari depan, ada yang lihat Nabi dekat, ada yang lihat Nabi jauh, ada yang samar-samar, iya, ada yang bisa ngobrol, terus seperti itu. Tergantung amal seseorang. Ya. Galal ulama, maka berkata para ulama, makna hadzal hadis, arti daripada hadis ini at-tabsyiru, yaitu kabar gembira bi anna man faza min ummati bi ru'yati fil manam la budda insyaallah taala an yarahu fil yaqadhah. Yaitu hadis ini kabar gembira bagi siapa saja yang beruntung, yang menang atau yang beruntung dari umatnya Nabi yang bisa memandang Nabi di waktu mimpi, bisa bermimpi Nabi. La budda, pasti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala an yarahu fil yaqadha, dia melihatnya secara terjaga. Dengan catatan mimpi Nabi. Nanti dia bakal lihat Nabi secara terjaga. Ya, secara terjaga. Masyaallah. Ya. Tapi jangan terus mimpi Nabi terus di majelis pada tidur, ya. Nabi majelis tidur biapa? Kali aja mimpi Nabi dengan cerita Nabi kan gitu, masyaallah. Ya. Aja tidur. Ya. Walau qubailal mauti bi Hunayha. Walaupun apa katanya di sini jelaskan enggak bisa? Walaupun kata ulama qubailal mauti bi Hunayha, yaitu sebelum meninggalnya dia, sesaat sebelum meninggalnya bakal ngelihat. Bakalan insyaallah ngelihat Nabi secara terjaga. Kalau dia syaratnya udah mimpi. Apalagi mimpi sering. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Husain Mutahhir radhiyallahu anhu warḍah. Beliau seorang gutub zamannya, ketua wali di masanya. Beliau sebelum menjadi ketua wali di masanya, masa kecilnya dulu dididik sama orang tuanya, sama ibunya. Ada yang bilang sama bibinya. Dididik, ya. Dididik gimana? Suruh banyak-banyak sholawat, masih kecil. Suruh banyak-banyak sholawat. Kadang 1000 kali, kadang berapa kali ya, sebelum tidak pegang tasbih, ayo baca salawat yang banyak, salawat. Satu waktu beliau bermimpi Nabi. Oh, saking girangnya dibangunin, ya umi, wahai ibuku, ya, aku bermimpi Nabi. Kau melihat Nabi di dalam mimpimu apa secara terjaga? Melihat Nabi di dalam mimpimu, berarti masih kurang, tambah lagi. Belum secara terjaga, masih dalam keadaan mimpi. Masya Allah, itu dari kecil udah biasa seperti itu. Akhirnya terus tambah beberapa kemudian ya bisa melihat Nabi secara terjaga. Akhirnya ngomong sama ibunya, ya umi, wahai ibuku, aku melihat Nabi secara terjaga. Melihat Nabi secara terjaga. Apa yang kau minta sama Nabi? Aku tidak minta apa-apa sama Nabi. Kalau begitu kau baru mau mulai jadi orang besar, yaitu orang laki-laki. Iya, seorang laki-laki. Maksudnya orang besar. Lah kita orang apa nih? Kalau dibilang seorang laki-laki, ya berarti yang ada gimana? Yang laki yang ada belum mimpi Nabi, belum ketemu Nabi secara terjaga, belum jadi laki benar. Maksudnya belum jadi orang besar, orang yang dekat kepada Allah SWT. Bayangin dari kecil mereka terbiasa seperti itu. Gimana nggak mereka jadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya? Didikan orang tuanya, ini didikan orang tua, Masya Allah zaman dulu ya. Ini didikan orang tua sekarang, gimana? Oh, sudah ini apal nama-nama apa? Masya Allah, nama-nama artis atau nama-nama, Masya Allah, orang-orang yang fasik, yang fujar, orang-orang yang kadang ngumbar aurat, ya dihafalin. Nah ini kan ikhwan rahimakumullah. Kenapa? Karena banyak dilihatin anak-anaknya dari kecil biasa apa lihat-lihat yang nggak benar, lihat TV, lihat apa. Kadang bukan anak yang nonton, emaknya, bapaknya yang nonton, anaknya ikut. Ya, ntar ada yang nggak bagus, jangan lihat, masih kecil, orang emaknya bapaknya yang lihat, ya otomatis dia ngelihat, dia ngumpet dari kamarnya, depan sih, Masya Allah. Tapi kalau biasa bapak ibunya ngajarin dia selalu bersolawat, bapak ibunya juga solawat kepada Nabi, bapak ibunya selalu dekat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah anak tersebut juga dekat kepada Allah dan Rasulnya, anak tersebut jadi soleh dan solehah. Jadi kita kalau bahasanya ngaca dulu.
pengen anak kita soleh dan soleha, kitanya dulu benerin soleh dan soleha. Kalau kita ya soleh, orang tua bapaknya soleh, ibunya soleh, ya soleha, maka anak-anaknya bakal soleh dan soleha. Tapi kalau bapaknya nggak soleh, sholat kagak apa segala macam, ibunya masya Allah ngerumpi, iya, gimana anaknya mau jadi soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleha semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dijelaskan lagi, dilanjutkan, wala yasihu an yufarsa hadzal hadits ala ridwan fil akhirah awal barzah. Kalau ada yang ngomong, itu hadis itu maksudnya adalah ngelihat Nabi nanti di akhirat atau di barzakh. Maksudnya ngelihat Nabi di akhirat atau di barzakh. Ini nggak memungkinkan, tidak benar nih kalau diartikan seperti itu. Kenapa? Li'anna sa'ir taro yaumaidzan. Karena semua umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ngelihat Nabi kita Muhammad SAW saat itu. Kenapa? Meminta syafaat. Waktu mereka datang di padang mahsyar, datang kepada para nabi, Nabi Adam mengatakan nafsi, datang kepada Nabi Ibrahim, nafsi, datang kepada Nabi Musa, nafsi, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, analaha, aku yang punya syafaat. Baru kemudian beliau sujud kepada Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Irfa' ra'sak wa syafa'tu syafa'. Angkatlah kepalamu wahai Nabi. Apa yang kau minta maka akan diberi. Kau minta syafaat akan disyafaati. Nah ini ikhwan rahimakumullah, semua orang melihat di saat itu. Ya, bukan maksud hadis ini menunjukkan di akhirat atau di barzakh. Itu lain lagi, nanti di barzakh, di akhirat lain lagi. Ini keistimewaan bagi orang yang dapat kemuliaan dari Allah SWT di dunia. Dia bisa melihat Nabi baik secara mimpinya maupun secara terjaga. Fa fi hadzal hadis, maka dengan hadis ini ada dalil yang sangat benar-benar kuat ala annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malak lakwan, ada di muka bumi ini keseluruhan Nabi. Jadi bukan hal yang mustahil ada orang ini mimpi Nabi, di situ juga mimpi Nabi atau ketemu Nabi. Enggak. Memang Allah yang ini kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Sebagaimana ada malaikat di sini, kalau memang malaikat memang bisanya disuruh cuma satu tempat aja, nggak bisa menyeluruh, ya akhirnya orang yang meninggal di beberapa tempat kewalahan malaikat Israel. Wah, harus dari sini pergi ke sana nanti habis itu. Enggak, serempak ya meninggal bisa. Nyabut nyawa bisa. Kan seperti itu ikhwan rahimakumullah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW itu malak lakuan li'annahu syamilun, karena Nabi itu sempurna, ya menyeluruh, likulli man ra'a fil masyriqan wal maghriban, bagi setiap orang yang melihat Nabi baik dari ujung bumi maupun ujung lagi, baik timur maupun barat, ya dari barat maupun timur, utara maupun selatan, bisa melihat serempak dengan Nabi kita Muhammad SAW, asalkan dia dapatkan izin dari Allah. Galal Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, qad tahassala, terkadang bisa didapatkan min majmu'il ahadits, ya, qad tahassala sungguh telah didapatkan, dihasilkan daripada kesimpulan daripada banyaknya hadis yang banyak, kumpulan hadis anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW hayyun, beliau hidup bi jasadi wa ruhihi, bukan hidup ruhnya aja, bukan hidup jasad aja, tapi jasad dan ruhnya. Karena dalam hadis sebagaimana kita pernah menjelaskan, al-anbiya ahya fi quburihim, ya. Para nabi itu hidup di kuburan-kuburan mereka. Ya, dengan izin Allah beliau bisa tahu siapa aja yang mengucapkan salam kepada beliau. Wa annahu yatasarrafu haitsu syaa fi aqtaril ard wal malakut. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW bisa berubah kayak gimana saja, bisa menuju ke mana saja, fi aqtaril ard, ya di muka bumi ini, wal malakut, maupun di alam langit. Mau di bumi, mau di langit, bisa Habibina Muhammad SAW. Karena bukan hanya kita manusia pengen kemuliaan, bangsa jin juga pengen dapat kemuliaan, para malaikat juga pengen mendapat kemuliaan. Makin dekat malaikat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, makin tinggi derajatnya, makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wagal wahwa bihayatihi allati kana 'alaiha qabla wafati. Bagaimana sosok Nabi? Sosok Nabi yaitu sewaktu sebelum wafatnya seperti apa? Nah, itu sosok Nabi dengan keadaan yang sempurna. Wa annahu yaghibu 'anil absar kama ghibatil malaikah. Bahwasanya beliau tidak kelihatan gaib dari mata-mata yang biasa, ya sebagaimana gaibnya para malaikat. Ditutup. Fa idza arada Allah raf'al hijab amman arada karamata bi ra'yati ra'ahu ala hayati. Maka bagi siapa saja yang Allah kendaki diangkatnya hijab,
tutupan tadi diangkat sesuatu yang gaib, dia bisa lihat, ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dengan melihatnya, maka dia akan melihat dengan melihat Habibina Muhammad SAW. Baik dia melihat dalam keadaan bermimpi maupun dia melihat secara terjaga. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa melihat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan bermimpi dan dalam keadaan terjaga. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوم ومن شر ضار من الدين ودون الآخرة دافية كل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا أهلنا وضرتنا والمسلمين وطال المرفطات ورضاه وتيسير وتسرير الزيك سلال الأبناء وسنار حسد الأعمال في المبيت من يوم الشرر وبنياتي أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سلال مرض الله ورسوله وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يبلغنا إلى بيت الحرام للحج والعمرة والزيارة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام في اليقظة وفي البرزخ وفي المحشر وفي الصراط وفي الميزان وندخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.